Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kusuma. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen A2 Siang, nomor MPM 2105160547. Saya di sini akan membahas tentang bencana alam merupakan implikasi adanya kode dan takdir. Sebelum memasuki pembahasan kita kali ini, apa itu qada dan qadar? Menurut bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaannya. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya, sesuai dengan iradah kehendaknya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan sebagainya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 210, Allah berfirman, "Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya ajab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan." Adapun Al-Quran membahas qada pada Al-Quran Surah Al-Hadid Surah 57 ayat 22, yaitu setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sedangkan secara bahasa, qadar diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah SWT. Secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan kejalan kehidupan sengsara atau bahagia." Adapun ayat Al-Quran yang membahas qadar pada Al-Quran Surah Ar-Ra'd Surah 13 ayat 11, yaitu bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada perlindung bagi mereka selain Dia. Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa bencana alam yang terjadi, seperti gempa bumi, kebakaran, longsor, banjir, dan lain-lain. Apakah hal tersebut merupakan qada dan qadar? Ya, bencana alam yang sering terjadi merupakan qada dan qadarnya Allah SWT. Mungkin saja bencana alam itu terjadi untuk mengingatkan kita tanda-tanda kekuasaan Allah dan menyadarkan kita kembali untuk beriman kepada Allah, seperti mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk meyakini bahwa setiap bencana dan musibah yang terjadi merupakan ketentuan Allah SWT. Maka kita harus menerima dengan kesabaran dan ridha. Banyaknya musibah dan bencana alam yang terjadi mendorong kita untuk memperbanyak amal saleh dan istighfar atas segala kesalahan dan dosa yang selama ini kita lakukan.
Musibah atau bencana alam yang terjadi di muka bumi ini karena akibat dari perbuatan manusia sendiri. Maka jangan menyalahkan Allah dan alam. Jika kita harus merusaknya, maka alam pun marah dan terjadilah bencana karena kehendak Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surah Asy-Syura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpahkan berbagai bencana agar kita sadar terhadap tujuan hidup kita, menegur kita agar tidak serakah mengambil kekayaan alam, mengingatkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, memberikan teguran dan peringatan atas maksiat yang telah kita lakukan. Semoga kita bisa mendapat pelajaran dari banyaknya musibah yang sering terjadi. Kita mesti takut dan waspada terhadap azab Allah SWT yang datang secara tiba-tiba akibat maksiat yang kita lakukan, yang bisa menimpa semua orang. Demikianlah pembahasan tentang bencana alam merupakan implikasi adanya qada dan qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.